Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Anies Baswedan yang lagi viral bahwa pencalonan presiden didukung oleh ISIS. Dan bahkan ada berita bahwa Anies Baswedan kembali diserang oleh beberapa buzzer dan foto yang bersamanya ternyata adalah ulama ahli tafsir dunia dan orang-orang di sana yang mana berita-berita ini sudah lama sebenarnya, maka digoreng lagi muncullah bahwa Anies seakan-akan foto dengan ketua ISIS. Mari kita baca bagaimana yang sebenarnya, apakah ini adalah benar atau tidak. Kalau memang ini benar, maka otomatis jelas Anies Baswedan akan kalah di 2024. Tetapi kalau ini fitnah, maka akan menjadi popularitas yang tinggi bagi Anies. Mari kita baca. Anies Baswedan kembali diserang fitnah. Foto yang bersamanya ternyata ulama ahli tafsir dunia. Jadi ini yang menggugah Om Eli sangat tidak enak dipandang, seperti yang membayangkan semua keadaan yang mengerikan. Ini adalah foto-foto Anies. Mari kita baca bagaimana, apakah ini benar atau tidak. Anies Baswedan yang disebut-sebut bakal maju calon diri sebagai calon presiden memang cukup populer. Meski banyak yang mendukung karena keberhasilannya membangun Jakarta, tidak sedikit yang harus menyerangnya dengan berbagai fitnah. Foto lawas Anies Baswedan bersama Hidayat Nur Wahid HNW yang diserang dan seorang ulama asal Mesir kembali disebarkan oleh akun Om Eli @Eli_Kuro. Dalam narasi foto itu menulis sangat tidak enak dipandang, seperti membayangkan sebuah keadaan yang mengerikan. Tulisannya dilihat oleh beberapa media dan bahkan ini viral di Twitter hari ini. Bahkan dalam tulisan foto itu disebutkan bahwa HNW dan Anies Baswedan berfoto dengan pimpinan ISIS. Setelah ditelusuri, foto pria bergamis putih diantaranya adalah Anies Baswedan dan Hidayat Nur Wahid itu adalah Yusuf Al-Qaradawi. Foto itu telah beredar sejak 2017. Nah, ternyata foto-foto lawas itu diunggah lagi untuk menggoreng Anies Baswedan agar elektabilitasnya turun. Padahal foto-foto yang tersebar itu adalah tahun 2017 dan bahkan itu bukan ketua ISIS. Dan di berbagai media banyak sekali yang mengatakan bahwa Anies tidak layak menjadi presiden karena berbagai hal. Dia mendukung pada FPI, HTI, dan ISIS. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ternyata ini adalah kelakuan fitnah terbesar bagi demokrasi di Indonesia itu sendiri. Dan ini adalah mencitrai generasi muda, bagaimana kontestasi politik secara jernih ini dikotori oleh berbagai fitnah-fitnah seperti ini. Mari kita baca lagi bagaimana komentar-komentar para netizen di Twitter. Anies Baswedan kembali diserang fitnah. Foto yang bersamanya ternyata ulama ahli tafsir. Haters nggak ada matinya. Baca komennya di bawah. Memendam kebencian seperti menancapkan benalu di hati. Ia terus menghisap kebahagiaan hingga kering ke kerontang. Waktu pilkada juga sama, foto itu disebar dengan narasi yang sama. Ini klarifikasinya dari Kominfo. Iya, ini klarifikasinya. Dan juga ada yang memberikan statement beredar kembali di media sosial foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid. Ini serta ulama asal Mesir yang berkewarganegaraan Qatar Yusuf Al-Qadari. Dalam foto itu terdapat tulisan yang menyebut Yusuf Al-Qadari sebagai pimpinan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Kita lawan haters dengan senyuman. Ahoker terus bekerja keras menjegal Pak Anies bentuk belas dendam kekalahan pilkada.
Ada juga yang mengomentari mereka tidak bisa tidur mencari kelemahan dan kesalahan Pak Anies. Hehe. Pekerjaan pengikut Dajjal. Terus kemudian ada yang menuliskan bahwa semakin difitnah, dicaci maki, dihujat, semakin berkibar karismanya karena beliau berbudi luhur tak membalasnya dan para pendeki semakin kelihatan wujudnya. Haters selalu memancing kita untuk bereaksi sampai dengannya. Laris manis, jangan terpancing dan tetap istiqomah, acuhkan dagangan mereka. Dan juga baca komentarnya di bawah ini, kelanjutan medianya. Sejauh ini belum ada bukti yang mendukung pernyataan bahwa Yusuf Al-Qaradawi berafiliasi dengan ISIS. Dikutip dari laman kumparan.com, Qaradawi adalah ahli ijtihad tafsir yang lahir di Kairo, Mesir pada September 1926. Pada 1967-61, Qaradawi sempat pindah ke Qatar setelah merampungkan studi PhD-nya di Universitas Al-Azhar. Baca lagi komentar orang. Tetap istiqomah dalam amanah Pak Anies Baswedan sampai purna tugas. Penghina, pembenci, pencaci, anggaplah sebagai alarm pengingat untuk tetap istiqomah. Lebih waspadalah terhadap loyalis palsu yang menjurumuskan, yang mengintai menunggu kesalahan. Amanah lebih besar menunggu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Pekerjaan memfitnah sudah gaya mereka yang sudah kehabisan akal dengan fakta dan kenyataan di masyarakat yang sebenarnya rakyat itu sudah pintar memilih calon seorang pemimpin yang sebenarnya Indonesia must be with good people. Pak Anies ahli kata-kata. Pak Anies ahli tata kata. Mau diapain aja insya Allah dia tetap tegar. Biarkan mereka menyalakan nanti lapar ngemis-ngemis kayak kribo. Ini adalah salah satu komentar-komentar para netizen di Twitter, dan bahkan ada yang mendukung Pak Anies dan ada yang pro dan kontra terhadap Pak Anies. Inilah politik. Siapapun yang menjadi calon presiden, maka pasti ada yang namanya fitnah, cacian, dan sebagainya. Ini adalah demokrasi kita. Demokrasi mengajarkan kita secara jernih bahwa harus benar-benar ditegakkan sesuai dengan undang-undang kita. Tetapi para bangsa kita sendirilah yang menciderai demokrasi sehingga demokrasi itu gagal. Disinilah bahwa siapapun yang menjadi calon presiden sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Itu adalah inti pada demokrasi. Mari kita baca komentar atau orang lain. Cobaan selalu akan menghampiri, semakin tinggi pencapaiannya, semakin besar pula itu cobaan. Hanya menggunakan ketabahan hati dan iman yang kuat mampu mengatasinya. Insya Allah beliau istiqomah. Mari baca ini dari media. Anies Baswedan kembali diserang fitnah. Ternyata foto yang bersamainya ulama ahli tafsir dunia. Mari kita baca. Anies Baswedan yang disebut-sebut bakal maju mencalonkan diri sebagai calon presiden memang cukup santer, meski banyak yang mendukung karena keberhasilan yang membangun Jakarta. Tidak sedikit yang terus menyerang dengan berbagai fitnah. Foto lawas Anies Baswedan bersama Hidayat Nur Wahid HNUI dan seorang ulama asal Mesir kembali disebarkan oleh akun Om Eli Ayat Eli Kuro. Dalam narasi foto itu dia menulis sangat tidak enak dipandang, seperti membayangkan sebuah keadaan yang menggerikan. Oh, sudah mulai fitnah memfitnah antara pendukung calon satu dengan calon yang lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa pemilihan presiden belum tentu Anies, belum tentu Ganjar, dan belum tentu siapa. Karena apa? Karena Anies dan Ganjar itu masih ambigu, dalam artian dia masih belum punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Akan tetapi presidensial threshold sudah 20%, jangan-jangan ini adalah ketua partai. Bisa jadi Pak Erlangga, bisa jadi Puan, bisa jadi
Pak Prabowo Subianto, bisa jadi AHY, dan bisa jadi siapa saja. Karena ini adalah politik, tidak bisa ditebak siapa yang menjadi calon presiden. Tentu perlu diketahui bahwa menjadi calon presiden siapapun, kita harus menghormati satu sama lain. Jangan menfitnah, jangan membuli satu sama lain. Kesimpulannya adalah siapapun yang mendukung Anies, Ganjar, dan siapapun, jangan sampai menciderai demokrasi kita. Kita sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan, itu belum tentu. Dalam artian, kesimpulannya adalah mari kita senantiasa demokrasi kita ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang kami sampaikan pada berita siang ini. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.